Selamat malam. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Republik Indonesia terhadap Melanesia Spearhead Group atau MSG, singkatannya MSG, untuk mencegah isu Papua Merdeka di Pasifik Selatan. Kenapa saya akan di sini? Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu sejarah singkat Papua Merdeka. Kenapa begitu gencarnya isu Papua Merdeka dibahas di Pasifik Selatan, dan kenapa isu Papua Merdeka ini, terutama hal mendasar adalah isu Papua Merdeka ini dibahas muncul isu Papua Merdeka ini. Pertama itu yang menjadi pro dan kontra, yaitu menurut versi Papua dengan versi pemerintah Indonesia, terdapat perbedaan, yaitu kemerdekaan Papua. Pertama, Papua diberikan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Kemerdekaan ini dijanjikan dan diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada Papua. Dan pada 1 Desember 1961, orang Papua menyebarkan bintang kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanah Bangsa, Hai Tanah Papua. Namun kemerdekaan ini hanya bertahan 19 hari, melalui pada tanggal 19 Desember 1961 melalui pidato Soekarno di alun-alun utara Yogyakarta, melakukan invasi militer ke Papua untuk membubarkan negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Papua. Menurut pemerintah Indonesia, kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda kepada Papua adalah sebuah manipulasi, makanya disebut negara boneka. Makanya pada 1961 hingga 1963 terjadi peperangan selama 2 tahun ini untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Maka takut Indonesia pada waktu itu mendapat sokongan amunisi yang bagus dari Uni Soviet, sehingga melakukan beberapa serangan baik melalui udara, darat maupun laut. Serangan ini tentunya dengan cara serangan militer atau peperangan. Namun takut akan penyebaran isu paham komunis di Papua atau Indonesia, Amerika dengan ini menekan PBB untuk melakukan negosiasi dengan Belanda untuk menyerahkan Papua ke tangan Indonesia. Maka terjadi pertemuan meja bundar yang dimana ada perjanjian untuk menyerahkan Papua secara resmi kepada Indonesia, dan akhirnya melakukan PPRA, itu pemilih atau pendapat rakyat. Orang Papua di sini disatukan untuk memilih mau bergabung dengan Indonesia atau mau tetap merdeka. Akhirnya Papua pada waktu itu dianggap bahwa orang Papua semua setuju untuk bergabung dengan Indonesia, walaupun pada faktanya tidak semua orang Papua yang dilibatkan, karena pada waktu itu jumlah penduduk Papua 800.000 lebih, namun yang dipilih hanya 1.025 orang atau 1.050 orang, sehingga mereka melakukan PPRA. PPRA ini di beberapa tempat seperti di Fakfak, Sorong, di Wamena, di Merauke, di Biak, Nabire, Jayapura pada terakhir-akhirnya. Semua di sini, kenapa nanti dijelaskan kenapa orang Papua menganggap bahwa sejarah
kemerdekaan sejarah untuk bergabungnya Papua ke Indonesia dianggap curang karena mulai dari orang yang dikumpulkan, seluruh orang yang dikumpulkan orang Papua tidak semua yang dilibatkan, terus PBB di mana baru perhitungan suara mencapai 200 suara, PBB sudah pulang ke Amerika, sehingga faktor-faktor ini yang membuat orang Papua terus merasa dicurangi oleh pemerintah Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan kenapa isu Papua Merdeka selalu diangkat. Karena orang Papua merasa bahwa tidak ada masa depan bersama Indonesia, karena mereka melihat secara langsung beberapa pelanggaran HAM, beberapa diskriminasi dan marginalisasi di atas tanah Papua, hingga kegagalan pembangunan. Berikut saya akan menjelaskan masalah mendasar yang selama ini terjadi di Papua sehingga membuat orang Papua terus menuntut kemerdekaan dan ingin berpisah dari Indonesia. Saya akan menjelaskan menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan penelitian pada tahun 2004 hingga 2009, menghasilkan 4 poin, dan 4 poin ini menjadi akar masalah utama di Papua, yaitu tentang status sejarah integrasi Papua ke Indonesia dan pelanggaran HAM yang nyaris nol keadilannya bagi orang Papua mulai sejak bergabungnya Papua dengan Indonesia hingga hari ini. Diskriminasi dan marginalisasi besar-besaran terhadap orang asli Papua di tanah Papua dan kegagalan pembangunan meliputi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga dari masalah-masalah ini sehingga membuat sejak Orde Baru, setelah adanya reformasi, semua orang bebas untuk berpendapat, bebas untuk melakukan apapun, sehingga para pejuang Papua Merdeka atau diplomat Papua memanfaatkan situasi ini dengan melakukan diaspora ke luar negeri, yaitu terutama ke Pasifik Selatan atau ASEAN, karena di sini dinilai di sana akan diterima, para diplomat menilai bahwa mereka akan diterima di sana karena mereka memiliki ras yang sama, mereka memiliki kondisi geografis yang sama, budaya yang sama, mirip dengan Papua. Maka mereka melakukan diaspora ke sana, dan di sana mereka mendapatkan dukungan penuh oleh sebagian atau hampir semua negara anggota MSG. Di sini MSG adalah Melanesia Spearhead Group. Akhirnya para diplomat ini setelah beberapa tahun mereka melakukan perjuangan sendiri, akhirnya pada tahun 2013 mereka membentuk satu wadah untuk menjadi wadah umum dan menyatukan seluruh kelompok-kelompok yang berjuang selama ini di luar negeri untuk kemerdekaan Papua, yaitu mereka membentuk yang namanya ULMP, artinya United Liberation Movement for West Papua. ULMP ini untuk mereka membahas isu kemerdekaan Papua, isu pelanggaran HAM, isu diskriminasi, semuanya di dalam payung, di bawah payung ULMP, dan menjadikan MSG sebagai panggung utama untuk menginternasionalisasikan isu Papua Merdeka. Oke, berikut saya akan menjelaskan bagaimana grafik pertahanan Indonesia dalam menghadapi aktor non-negara. Di sini saya mengambil data dari Kementerian Pertahanan Negara, di mana menunjukkan bahwa Indonesia lebih siap menghadapi aktor-aktor non-negara. Indonesia lebih siap menghadapi aktor-aktor non-negara atau ancaman cyber atau gerakan kejahatan transnasional seperti
radikal seperti terorisme atau kejahatan cyber, maka dinilai bahwa Indonesia sangat lemah untuk menghadapi gerakan-gerakan makar, terutama di Indonesia seperti Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka. Maka ini sangat berbahaya bagi keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia ini. Berikut di arki saya berisikan tentang di sini mengenai apa KLNRI, kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencegah isu Papua Merdeka di Pasifik Selatan dan perkembangan kebijakan selama ini bagaimana. Oke. Saya menggunakan teori diplomasi publik di mana Indonesia merasa bahwa diplomasi lah bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan diplomasi publik bisa Indonesia percaya bahwa dapat meredam isu pergerakan Papua Merdeka di Pasifik Selatan. Karena di teori diplomasi publik ada 3 komponen utama yang menjadi pelopor atau dasar dari teori ini, teori diplomasi publik, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis, membangun relasi. Di mana di sini poin pertama yaitu manajemen berita, di mana Indonesia akan berusaha menangkal seluruh informasi-informasi, seluruh media-media yang selama ini meliput atau selama ini menyebarkan informasi-informasi atau membagikan informasi di dunia publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena pemerintah Indonesia merasa bahwa selama ini yang terjadi di berita-berita terutama yang diliput di Papua dan dipublikasikan terutama oleh para diplomat Papua di Pasifik Selatan, pemerintah Indonesia merasa bahwa terjadi pembohongan atau hoax karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terus komunikasi strategis di mana menjadi kunci utama dalam diplomasi publik, yaitu komunikasi, di mana Indonesia akan membangun komunikasi yang baik dengan negara-negara yang pro terhadap kemerdekaan Papua, dengan para aktivis atau dengan organisasi-organisasi non pemerintah atau NGO yang mendukung Papua Merdeka atau mendukung kejahatan atau yang selama ini menentang kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tanah Papua. Terus membangun relasi di mana Indonesia akan berusaha bagaimana membangun relasi yang baik dengan masyarakat luar negeri, di dalam negeri dan luar negeri, terutama di Pasifik Selatan. Di dalam negeri yaitu dengan warga Papua tentunya. Dengan luar negeri yaitu masyarakat Pasifik Selatan, karena dirasa selama ini dengan diplomasi publik membangun di poin ketiga, membangun relasi, pemerintah Indonesia percaya bahwa dengan relasi bisa memberikan kepercayaan, memberikan pemahaman yang baik bahwa yang sebenarnya terjadi di Papua itu berbeda yang selama ini dibuat atau dimuat di berita atau media sosial. Terus di pembatasan masalah saya saya akan membahas yaitu di masa kebijakan luar negeri untuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap MSG atau tentunya terhadap Pasifik Selatan. Ini saya akan membatasi di masa SBY dan masa kepemimpinan Jokowi, karena isu Papua dibahas atau menggema di Pasifik Selatan itu ketika periode 2010 hingga hari ini. Maka di bawah kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi pada hari ini. Berikut saya akan menjelaskan apa saja KLNRI di Pasifik Selatan pada era SBY. Apa saja kebijakan luar negeri Indonesia di
Pasifik Selatan selama era SBY. SBY selama ini pemerintah Indonesia menganggap bahwa Pasifik Selatan itu tidak terlalu penting terhadap negara Indonesia, terutama dalam hubungan diplomatik, terutama dalam ekonomi, karena tidak memberikan timbal balik yang signifikan dengan Indonesia, karena di sana tidak banyak hasil kekayaan alamnya atau tidak banyak dan terutama di Pasifik Selatan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang berkembang, sehingga Indonesia selama ini memandang sepele terhadap negara ini. Maka di era SBY membuka hubungan diplomatik karena merasa bahwa mulai isu Papua memanas di Pasifik Selatan. Dengan membuka hubungan diplomatik, Indonesia akan bekerja sama, dan Indonesia percaya bahwa dengan bekerja sama di berbagai bidang akan menekan bahkan mencegah isu Papua merdeka di Pasifik Selatan. Saya akan di sini menjelaskan bagaimana hubungan diplomatik yang dibuka oleh Indonesia dengan Pasifik Selatan di era SBY, yaitu di mana Nauru, hubungan diplomatik Nauru dengan Indonesia dibuka pada tahun 2011. Terus Solomon Island atau Kepulauan Solomon membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia pada Agustus 2014. Terus Tuvalu membuka dengan Indonesia, melakukan hubungan diplomatik atau membuka hubungan diplomatik pada 1 Oktober 2012, dan Kiribati dibuka hubungan diplomatik bersama Kiribati pada tanggal 8 Mei 2013. Di sini kita lihat beberapa negara yang diajak bekerja sama dan dibuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terus kedua, kebijakan era SBY terutama fokusnya adalah karena pada tahun 2013 ULMP dibentuk atau lahir, maka mereka melakukan satu dobrakan atau satu diplomasi yang sangat besar-besaran, dan itu sangat berbahaya terhadap kedaulatan Indonesia, yaitu dengan pada 2013 pada KTT atau pertemuan tinggi MSG di Papua Nugini, Papua ULMP berusaha untuk mengajukan diri untuk menjadi anggota di MSG. Ini tentunya sangat berbahaya bagi Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Maka pada tahun yang sama, 2013, Indonesia berjuang dan mendapatkan keanggotaan di MSG, walaupun sebagai pengamat, belum menjadi anggota penuh. Maka pada tahun ini Indonesia berusaha untuk menggagalkan berbagai usaha-usaha, dan terbukti pada 2013 mereka berhasil menggagalkan perjuangan Papua Merdeka melalui ULMP untuk menjadi anggota aktif atau anggota pengamat di MSG. Dan di era SBY, kebijakan luar negeri di era SBY terutama di bidang keamanan dan pos maritim. Kenapa di bidang keamanan? Karena di Papua terdapat kelompok bersenjata, yaitu kelompok Papua Merdeka yang mana selalu melakukan perlawanan terhadap negara dengan senjata. Maka Indonesia merasa harus bekerja sama di bidang keamanan, terutama di perbatasan, terutama dengan Papua Nugini karena berbatasan langsung darat maupun laut. Maka di sini perbatasan Indonesia dengan Papua selama ini menjadi tempat kejahatan, tempat barter, menjadi tempat pemasukan atau tempat penyeludupan senjata yang selama ini berasal dari Papua Nugini terhadap organisasi Papua Merdeka. Karena kita tahu bahwa
ada organisasi pro kemerdekaan di Papua New Guinea yang mana selalu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Papua New Guinea juga. Maka di sini terjadi pertukaran dan juga Papua New Guinea menjadi tempat yang paling aman selama ini. Para kelompok Papua Merdeka melakukan kejahatan dan melarikan diri ke sana akan mendapatkan berbagai keamanan seperti mendapatkan suaka, mendapatkan perlindungan yang baik. Bahkan di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia, di situ terdapat hutan sehingga menjadi tempat yang bebas untuk melakukan berbagai kejahatan dan bisa melarikan diri di sana. Berikut di pos maritim, karena Indonesia dengan Pasifik Selatan sama-sama memiliki wilayah yang kepulauan dan mendapat ancaman perubahan iklim, terutama kalau di Pasifik Selatan adalah di sana perubahan iklim, yaitu melalui berbagai perubahan iklim yang selalu terjadi di sana adalah perubahan iklim yang terjadi di sana adalah yaitu di mana air laut yang setiap tahunnya menambah volume sehingga hampir selalu setiap tahun terjadi penambahan volume pada air laut, sehingga ini menjadi ancaman yang serius bagi Pasifik Selatan karena negaranya berada di tengah samudra dan Samudra Pasifik, dan daratannya tidak terlalu begitu luas sehingga ini sangat menjadi ancaman. Berikut saya menjelaskan KLNRI di Pasifik Selatan pada era Jokowi, di mana Jokowi di sini dia meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendidikan, budaya, olahraga, keamanan, kerjasama terutama di bidang ketenaga kerjaan, dan Indonesia menjadi donor yang sangat besar dan selalu aktif membantu Pasifik Selatan. Pertama ekonomi, yaitu pada tahun 2018 tercatat bahwa kerjasama ekonomi terutama dalam perdagangan ekspor impor, nilai perdagangan Indonesia paling tinggi terdapat pada Fiji dengan Papua New Guinea atau PNG, karena pada 2014 tercatat Fiji dan nilai ekonomi Fiji dengan Indonesia mencapai 22,01 US dollar dan Papua New Guinea sebesar 25 US dollar. Itu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi juga terjadi ekspor impor yang besar-besar yang selama ini ditingkatkan oleh Jokowi, karena dirasa Jokowi bahwa dengan kerjasama ekonomi bisa dapat mampu meredam isu Papua Merdeka, dan ini terbukti. Nanti saya akan jelaskan apa saja yang menjadi senjata utama. Terus kedua di bidang pendidikan, yaitu pertukaran pelajar, terutama di bidang pertukaran pelajar. Selama ini, menurut pengalaman saya yang saya selama ini kuliah di Bandung, saya menemukan dan melihat bahwa beberapa teman-teman yang berasal dari Pasifik Selatan, ASEAN, mereka selama ini menuntut ilmu di bidang di perguruan tinggi di Bandung, Jakarta, terutama di Bandung, karena ini merupakan efek dari kerjasama di bidang pendidikan oleh pemerintah Indonesia dengan ASEAN. Pertukaran pelajar pada tahun 2017, UNPAD melakukan kerjasama dengan Papua New Guinea untuk di bidang pendidikan. Terus di bidang budaya, Indonesia melakukan kebijakan luar negeri di bidang budaya, yaitu untuk bagaimana
memberikan kepercayaan dan mendekatkan diri dan bisa mencegah isu Papua Merdeka di Pasifik Selatan, Indonesia mengadakan festival Melanesia yang mana mengundang seluruh negara-negara Melanesia melakukan membuat festival untuk mengumpulkan seluruh negara-negara di Melanesia untuk melakukan pertunjukan sebuah budaya melakukan pertunjukan budaya Melanesia, yaitu Festival Melanesia di Kupang pada tahun 2026 pada 26 Oktober 2015. Terus yang kedua adalah Pacific Expo, di mana Pacific Expo pada 11 sampai 14 Juli 2019 ini dipercayai menjadi dobrakan besar bagi ekonomi pemerintah Indonesia maupun ekonomi Pasifik Selatan, di mana terdapat 5.000 pengunjung pada Pacific Expo dan transaksi bisnis di Pacific Expo sebesar 1,1004 triliun nilai transaksi bisnisnya di Pacific Expo dan melibatkan 19 negara dan 123 perusahaan BUMN maupun perusahaan asing. Terus di bidang olahraga di era SBY, Jokowi di bidang olahraga pemerintah Indonesia membangun fasilitas olahraga, kompleks olahraga di Salomon sebesar 5.800 persegi untuk persiapan Pacific Games pada 2023 dan senilai dengan senilai 112 miliar, dan Indonesia membangun sebuah stadion di Kiribati sebesar dengan senilai 123 miliar pada 2018. Di bidang keamanan, Indonesia melakukan ratifikasi keamanan terutama pertukaran personil dan penjagaan perbatasan wilayah pada 2017 untuk meningkatkan apa yang pernah dilakukan oleh di bawah era SBY pada 2011 silam. Di bidang tenaga kerja sama di bidang tenaga kerjaan, Indonesia meluncurkan di kesempatan yang sama. Indonesia dan Pasifik Selatan kerjasama tenaga kerjaan, yaitu meluncurkan di kesempatan yang sama. Indonesia meluncurkan lembaga AID, yaitu lembaga dana kerjasama internasional. Terus di ketenaga kerjaan, Indonesia melakukan sebuah perjanjian dan melakukan kerjasama dengan peningkatan keterampilan SDM, terus K3, perlindungan pekerjaan migran. Ini dilakukan pada 27 November 2019 di Lingkungan Batu. Indonesia sebagai donor di Pasifik Selatan, di mana Indonesia sebagai donor utama, Indonesia sebagai donor di Pasifik Selatan ini dilihat ketika di Pasifik Selatan terjadi bencana, yaitu terjadi topan Winston. Indonesia memberikan bantuan sebesar 67 miliar, di mana 27 miliar uang tunai, 40 miliar dalam bentuk barang. Dan di kesempatan ini 100 TNI diterjunkan di sana untuk membantu dalam untuk membantu misi kemanusiaan dalam badai yang melanda di Pasifik Selatan ini. Dan Indonesia memberikan 3 triliun untuk membantu meningkatkan ekonomi di Pasifik Selatan.
pada 2019 ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan di Australia. Berikut di bawah ini grafik ekspor Indonesia ke negara-negara MSG. Ini akan dilihat di sini, di mana selama ini pada 2014 sebelumnya di sini terjadi ekspor terhadap negara Melanesia. Namun di sini kenapa Papua Nugini paling tinggi? Karena Indonesia pada waktu itu mereka fokus terhadap satu negara atau dua negara saja. Namun kali ini ketika 2017 lihat di sini ada peningkatan, semua negara bisa Indonesia melakukan kerjasama karena setelah membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terus di bawah ini saya di bagian ini saya akan menjelaskan apa keberhasilan kebijakan luar negeri Indonesia di Pasifik Selatan dalam upaya mencegah isu Papua Merdeka. Pertama, keberhasilan Indonesia selama ini yang dicapai selama melakukan diplomasi publik di Pasifik Selatan, yaitu Indonesia diterima sebagai anggota MSG. Di sini Indonesia melakukan berbagai usaha untuk menjadi bagian dari anggota MSG. Dengan bergabung anggota MSG, Indonesia bisa menekan dukungan terhadap isu Papua Merdeka di Pasifik Selatan, karena panggung utama isu Papua Merdeka di internasionalisasi isu Papua Merdeka di Pasifik Selatan. Terus hubungan Indonesia dan masyarakat Pasifik menjadi akrab. Kenapa saya bilang menjadi akrab? Karena di sini dinilai dari dua festival budaya yang dilakukan, yaitu Festival Budaya Melanesia dan Pacific Expo. Terus membuka hubungan diplomatik. Indonesia membuka hubungan diplomatik besar-besaran di Pasifik Selatan, karena selama ini banyak negara Pasifik Selatan yang belum membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terus meningkatkan kerjasama ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa peningkatan ini mengakibatkan atau ada dampak positif dari peningkatan kerjasama ekonomi, pendidikan, dan budaya. Terus berhasil meyakinkan beberapa anggota MSG untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Ini saya akan sebentar menjelaskan bagaimana mana negara yang menjadi lawan dan kawan bagi Indonesia di Pasifik Selatan. Karena dari 14 anggota MSG, dua negara sudah berhasil diyakinkan oleh Indonesia, yaitu Papua Nugini dan Fiji, yang selama ini terus mengakui kedaulatan Indonesia. Terus Indonesia juga berhasil meyakinkan Vanuatu yang selama ini dianggap sebagai negara yang paling mengganggu kedaulatan dan mengancam kedaulatan Republik Indonesia, di mana pada tahun 2015 Vanuatu hampir saja membuka kedutaan besar di Jakarta, di mana melalui Solomon Kinan, Perdana Menteri Vanuatu pada waktu itu membuka hubungan diplomatik. Namun rencana ini akhirnya ditentang oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Vanuatu, dan berlewat selang beberapa minggu sebagai rasa persaudaraan dan rasa terima kasih, Indonesia mengirimkan beberapa traktor dan komputer untuk Vanuatu. Namun bantuan ini akhirnya ditolak dan ditentang oleh masyarakat di sana, dan berujung pada pemecatan terhadap Perdana Menteri Solomon Kinan. Di bawah ini saya tadi sudah bilang bahwa saya akan menjelaskan siapa kawan dan lawan Indonesia di Pasifik Selatan. Di sini terlihat kawan dan lawan. Pertama saya akan membaca kawan. Kawan dari Indonesia adalah Fiji dan Papua Nugini. Kenapa Fiji? Fiji mendukung kedaulatan Indonesia atas
Papua karena ingin menjauhi dari Australia dan Selandia Baru yang selama ini menjadi negara paling besar dan berkuasa di Pasifik. Terus Papua Nugini, kenapa Papua Nugini selalu mendukung kedaulatan Indonesia? Karena Papua Nugini didera oleh konflik dalam negeri sendiri dan ingin masuk ASEAN, butuh dukungan Indonesia untuk mendukung kedaulatan Indonesia atas, sehingga selama ini mendukung kedaulatan Indonesia. Terus siapa lawan pemerintah Indonesia di Pasifik Selatan? Lawan utama adalah Vanuatu. Vanuatu dengan semboyannya adalah anti kolonialisme, menyuarakan isu Papua di forum PBB, mendorong Papua menjadi anggota MSG, anggota aktif, anggota tetap, karena diketahui pada 2014 Papua mendapat keanggotaan di Pasifik Selatan MSG walaupun sebagai pengamat hingga kini. Terus New Caledonia atau Kaledonia Baru dengan partai FNLKS, Partai Penggerak Kemerdekaan Kaledonia Baru, mendukung kemerdekaan Papua karena lahirnya MSG ini merupakan tercermin dari partai FNLKS di New Caledonia, karena partai ini memperjuangkan hak-hak dasar orang Melanesia. Dengan lahirnya MSG dianggap sebagai bisa menjadi organisasi dan wadah yang bisa membendung hak-hak asli orang Melanesia, di mana disebut Melanesia Way atau Jalan Melanesia. Di bagian terakhir kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa Indonesia belum mampu meyakinkan negara-negara Pasifik Selatan untuk mengakui kedaulatan Indonesia, karena dari 14 anggota negara hanya 2 yang diyakinkan, sedangkan 12 anggota belum bisa diyakinkan. Terus kedua, dari selama ini di forum PBB, negara-negara anggota MSG aktif selalu menyuarakan kemerdekaan Papua dan diskriminasi, menyuarakan pelanggaran HAM di Papua. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menjalankan 3 dimensi utama dari diplomasi publik. Karena isu Papua terus masih dibahas di forum PBB. Hingga pada 2021 kemarin, isu Papua terus diangkat di PBB. Walaupun belum menjadi agenda utama yang akan dibahas, karena dianggap bahwa belum itu merupakan isu dalam negeri dari Indonesia. Terus yang terakhir, kesimpulan bagian yang terakhir, bahwa Indonesia belum bisa mampu menjalankan 3 dimensi utama, yaitu dalam diplomasi publik, yaitu manajemen berita, komunikasi strategis, membangun relasi. Dinilai menurut saya bahwa penulis bahwa Indonesia hanya mampu di bidang komunikasi strategis, di mana pemerintah Indonesia selama ini membangun komunikasi dengan mendatangkan orang Papua langsung ke sana untuk menceritakan kondisi sebenarnya di Papua, yang selama ini di Papua dan berbeda dengan yang selama ini dimuat di berita. Itu saja penjelasan saya tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini di Pasifik Selatan di era SBY dan Jokowi untuk membendung isu Papua merdeka. Oke, sekian dan terima kasih.